Pusat Data Nasional atau PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan pada Kamis 20 Juni 2024 yang disebabkan oleh ransomware. Gangguan tersebut lantas berdampak pada fasilitas yang mengelola data dari berbagai instansi pemerintah termasuk sistem imigrasi di sejumlah bandara. Sejak Kamis 20 Juni hingga Sabtu 22 Juni lalu, layanan imigrasi di bandara pun lumpuh dan penyebab masih belum diketahui. Lantas bagaimana kronologi serangan ransomware PDN yang melumpuhkan layanan imigrasi sejak 20 Juni lalu? Pada Senin 24 Juni 2024, penyebab gangguan sistem PDN itu akhirnya terungkap. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengatakan bahwa gangguan disebabkan oleh ransomware. Insiden tersebut adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware yang diberi nama Brainseeper Ransomware. Ransomware sendiri adalah program jahat varian terbaru dari Lockbit 3.0 yang mengunci data di komputer dengan enkripsi dan berusaha memeras korban dengan meminta tebusan. Tadi sudah ada video yang sebelumnya kita play ya. Tapi tunggu dulu deh. Kembali lagi ke podcast kita yang paling tercinta ini dari kelompok 4B. Kali ini kita tidak membahas terkait dengan tokoh panutan yang ada di Jawa Barat, tapi kita membahas tentang ketahanan dan keamanan layanan digital pemerintah dalam perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengetahui siapa kita berempat, boleh deh kita kenalan lagi ya. Sebelumnya dari aku, nama aku Faris Muhammad Fajri, bisa dipanggil Faris. Aku dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Mungkin untuk selanjutnya, Teh Aulia. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Muftirianti, boleh dipanggil Al aja. Saya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di bidang rehabilitasi sosial. Oke, siap. Untuk selanjutnya mungkin Teh Siva bisa perkenalan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Asifa dari Diskominfo Jabar untuk di bidang persandian dan keamanan informasi sebagai penata kelola teknologi informasi. Itu mungkin. Wah, cocok banget nih sama bahasan kita sekarang nih. Nah, terakhir ya ada Kang Andre nih. Dari mana, Kang? Halo, perkenalkan saya Andri Noviansyah dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat di penempatan bidang tanaman pangan sebagai analis pasar hasil pertanian. Siap, siap. Oke, semuanya udah kenalan satu-satu ya. Jadi mungkin para hadirin bisa mengenal kita satu sama lain. Sebelum membuka dialog nih, aku mau ngejelasin secara singkat dan pakai bahasa yang sederhana lah terkait dengan video tadi, yaitu pada tanggal 20 sampai 24 Juni kemarin, Fasilitas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 terkena serangan cyber yang menyebabkan sejumlah layanan publik terganggu, seperti contohnya pemeriksaan imigrasi di bandara. Pemerintah menolak tebusan sekitar 8 juta US dollar yang diminta oleh pelaku serangan cyber tersebut. Data pemerintah menunjukkan terkait dengan ada ratusan instansi yang terdampak. Pemulihan layanan dilakukan bertahap, yaitu tahap demi tahap lah. Itu insiden ini jadi pengingat bahwa ketahanan dan keamanan cyber adalah syarat utama pemerintahan digital yang andal. Data-data yang bisa saya lampirkan itu ada dari Reuters, yaitu setidaknya lebih dari 40 instansi terdampak yang menyebabkan pemeriksaan imigrasi terganggu. Dan terkait selanjutnya itu ada 282 tenan terdata di PDNS, 167 instansi terdampak, 30 layanan pulih per 9 Juni. Itu menurut Kominfo. Nah, teman-teman nih, mari kita mulai dari hal yang ibaratnya gimana ya? Kita kan sebagai ASN loh, yang paling dekat aja lah dengan kerja ASN, yaitu insiden Pusat Data Nasional tahun lalu ini menunjukkan bahwa gangguan digital bukan hal yang jauh atau langka gitu. Jadi makin marak, ibaratnya dulu tuh ada namanya cyborg gitu. Kalau layanan berhenti, pasti dong warga tetap butuh dilayani dan tentunya ya layanan nggak akan pernah berhenti gitu loh. Jadi menurut teman-teman nih, apa yang perlu kita benahi dari sisi manusia dalam tanda kutip SDM-nya lah, proses dan budaya kerja dan bukan hanya teknologi. Mungkin dari Teh Al dulu deh. Gimana Teh? Boleh, kalau saya mikirin tuh bagaimana layanan ini bisa tetap jalan ya meskipun sistem terganggu. Yang artinya setiap layanan tuh harus punya SOP sederhana aja.
apa yang dilakukan staf ketika aplikasi mati, formulir apa yang dipakai, dan bagaimana data itu nanti dimasukkan kembali ke sistem ketika udah pulih ya. Sebenarnya di sini tuh ada dua hal krusial, segmentasi layanan prioritas dan kesiapan disaster recovery. Jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak yang sebelumnya. Tapi masih banyak instansi yang bergantung ke satu site atau satu penanggung jawab. Sehingga saat PDN terganggu, semua layanan itu ikut berhenti. Ini tuh hal yang berbahaya. Kenapa? Karena sistem jadi rapuh. Tidak ada cadangan atau alternatifnya gitu. Solusinya tentu saja dengan menambah cadangan. Jadi nanti otomatis pindah ke sistem cadangan kalau ada masalah. Lalu ada juga solusinya tuh dengan distribusi beban supaya ya, sistem satu tidak overload. Sebenarnya ini tuh bukan soal menghafal istilah teknisnya saja, tapi memastikan masyarakat nggak dirugikan. Misalnya tetap ada bukti layanan dan estimasi waktu penyelesaian masalah. Baik, ini menarik sekali apa yang dibahas ya. Bagaimana layanan tetap berjalan meskipun ya, ibaratnya ya PDN ini terganggu. Menarik sekali. Mungkin aku lanjut nih ke Teh Siva. Mungkin Teh Siva ada tanggapan? Ya, baik, Kang. Nih, ya, kalau dari sisi saya nih, kalau saya lihat dari sisi keamanannya, itu tuh bisa kita minimalisir misalkan dari perilaku kita sehari-hari nih. Contoh yang paling mudah aja. Misalkan kita menggunakan verifikasi dua langkah di akun-akun penting atau yang biasa kita kenal multi-factor authentication atau MFA. Terus yang kedua nih ya, kita tuh harus sering mengganti kata sandi secara berkala atau rutin. Terus jangan menggunakan kata sandi yang sama di beberapa akun. Terus yang ketiga yaitu membatasi siapa yang bisa mengakses atau melihat data sensitif. Jadi jangan dibiarkan sembarangan. Terus yang keempat, jangan ngeklik tautan sembarangan atau ngedownload file yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, kalau misalkan kita disiplin dari hal-hal sederhana seperti itu nih, nah kita tuh bisa meminimalkan kebocoran dan peretasan ke sistem. Mungkin gitu Kang kalau dari saya. Baik, menarik juga apa yang disampaikan oleh Teh Siva ini. Jadi kita perlu rajin-rajin lah ibaratnya ganti password. Dan jangan menggunakan password yang sama gitu antara satu akun dengan akun yang lain. Sebisa mungkin. Ya, ini seperti itu. Mungkin selanjutnya dari Kak Andre, apakah ada tanggapan? Silakan, Kang. Oh, baik, Kang. Kalau dari saya sih dari sisi pelayan publik ya. Nah, saat terjadi gangguan layanan itu, warga itu jangan dibiarin panik gitu dan menebak apa sih masalah yang sedang terjadi. Nah, kita sebagai pelayan publik itu harus menyampaikan pesan yang jelas seperti layanan apa yang terganggu, alternatifnya bagaimana, dan kapan diperkirakan masalah tersebut itu terselesaikan gitu loh, yang tadi gangguan itu. Nah, kuncinya itu ya saling komunikasi secara terbuka, bisa melalui pengaduan satu pintu, sehingga mampu meredam kepanikan warga dan menjaga citra dari instansi yang mengalami gangguan tersebut. Begitu, Kang. Baik, setuju nih apa yang dikatakan oleh Kang Andre. Supaya diskusi lebih konkret, saya bacain dulu deh beberapa data dan fakta yang dikutip dari Reuters itu melaporkan lebih dari 40 instansi terdampak seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya dan pemeriksaan imigrasi di bandara ikut terganggu. Kayak bahaya banget ya, kayak orang mau masuk atau mau keluar lagi buru-buru gitu, ternyata ada gangguan kan, eh, kasihan masyarakat juga. Di sisi lain, Kominfo juga mendata nih, ada 282 tenan di PDNS 2 dengan 167 instansi terdampak. Beberapa layanan pulih bertahap pada 9 Juni 2024. Pertanyaannya nih untuk rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa memastikan pelajaran ini benar-benar menjadi kebiasaan baru di kantor kita, tentunya sebagai seorang ASN yang adaptif. Mungkin dari TL dulu deh, bagaimana Teh? Oke, boleh. Kita mulai dari simulasi yang sederhana dulu aja ya, yang bisa diterapkan langsung. Misalnya dalam 3 bulan ke depan tuh setiap unit layanan melakukan hari latihan 1 kali. Jadi selama sejam, pura-pura sistem tidak bisa diakses. Lalu petugas harus eksekusi SOP manual, beri nomor antrian, dan catat waktu pelayanannya. Setelah itu kita monef, apakah alur mudah dipahami masyarakat, berapa waktu layanan, dan apa yang perlu diperbaiki. Segitu, Kang.
Wah, menarik sekali nih. Harus ada hari latihan itu. Biar ibaratnya apa ya, semua terbiasa kalau misalnya ada gangguan-gangguan seperti tadi. Mungkin dari Teh Syifa, bagaimana Teh? Siap, boleh Kang. Sebenarnya saya setuju juga apa yang dikatakan sama Teh Aulia. Nah, kalau yang dikatakan Teh Aulia dari sisi misalkan pegawai ada SOP-nya, kalau misalkan menurut saya dari sisi sistemnya juga. Nah, ketika sistem tidak dapat berjalan normal atau tidak dapat diakses, kita bisa melakukan seperti Business Continuity Plan atau disebut BCP. Nah, itu tuh untuk melihat bagaimana respon sistem dalam situasi darurat, apakah sudah tersedia backup dan pemulihannya, juga untuk meminimalkan dampak risiko gangguannya. Selain itu, saya juga ingin menambahkan sedikit mungkin kan tentang di sisi etika dan pelindungan data. Nah, ketika di masa gangguan, jangan sampai kita mengorbankan keamanan demi kecepatan. Data pribadi warga harus tetap dijaga, siapa yang boleh memegang akses, terus di mana data tersebut disimpan, dilindungi, dan kapan data tersebut dihancurkan. Nah, ini tuh merupakan bagian dari integritas ASN yang berorientasi pelayanan, tetapi tetap bertanggung jawab. Nah, perlindungan ini tidak hanya untuk dokumen fisik ya, tetapi juga untuk data digital, termasuk penggunaan enkripsi, pembatasan akses, dan penghapusan data secara aman. Nah, langkah tersebut merupakan wujud integritas ASN yang berorientasi pada pelayanan, namun tetap bertanggung jawab menjaga kepercayaan publik. Karena bagi masyarakat, pelayanan publik bukan hanya cepat, tetapi juga aman dan dapat dipercaya. Mungkin begitu, Kang, menurut saya. Wah, menarik nih bahasannya. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga harus aman. Percuma aman tapi nggak cepat, percuma cepat tapi nggak aman. Intinya seperti itulah ya. Untuk dari Kang Andre sendiri nih, gimana Kang? Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalkan emang terjadi gangguan nih dari segi komunikasi, kita bisa menggunakan template-template sederhana. Misalkan layanan imigrasi mengalami gangguan hingga misalkan nyampe pukul 5 sore ya. Mohon gunakan loket manual di ruang satu, estimasi waktu pelayanan sekitar 30 menit. Pembaruan akan kami umumkan pada pukul 2 siang. Nah, pesan-pesan seperti ini bisa disampaikan melalui website, media sosial, atau langsung di depan loket yang mengalami gangguan tersebut. Begitu, Kang. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke layanan konvensional ya. Nah, selain itu nih, aku juga mau ada sedikit tambahan. Kita juga perlu ada indikator keberhasilan yang mudah diukur dan relevan dengan kinerja ASN. Misalnya, berapa banyak sih pegawai yang sudah mengikuti pelatihan dasar keamanan informasi itu satu. Karena makin ke sini teknologi semakin berkembang, begitu pula tingkat kejahatannya. Kayak dulu nggak ada kejahatan cyber, sekarang ada. Lalu terkait dengan seberapa sering sih SOP darurat ini dilatihkan karena ketika jarang dilatih, pegawai juga gampang lupa gitu loh. Bagaimana cara mengerjakan SOP darurat tadi yang dijabarkan oleh Teh Aulia itu. Dan seberapa cepat kita memberi pemberitahuan resmi saat gangguan. Ini dapat dimasukkan ke SKP ini sendiri atau sasaran kinerja pegawai individu maupun indikator kinerja atau yang sering kita kenal dengan IQ instansi. Sehingga dapat terpetakan kebutuhan untuk pelatihan nantinya. Mungkin TL gimana Teh? Oke, kalau dari aku setuju banget sih dengan yang disampaikan Kang Andre tadi ya, mengutamakan pelayanan dan pemberitahuan kepada warga gitu. Jadi ketika sistem down, warga tuh tidak boleh dibiarkan tanpa layanan. Benar kata yang Teh Syifa tadi, layanan tuh tetap harus jalan kan. Jadi itu artinya SOP kontinuitas harus jelas. Dari sisi komunikasi, kita siapkan status page dan template pemberitahuan lintas kanal seperti yang baru saja disampaikan oleh Kang Andre tadi. Bisa di web, media sosial, atau call center. Karena transparansi waktu pemulihan mengurangi kepanikan dan menjaga kepercayaan publik. Lalu dari sisi layanan, indikatornya tuh ada berapa menit rata-rata layanan saat mode manual, berapa banyak keluhan yang selesai pada hari yang sama, dan apakah data dari formulir manual masuk ke sistem dengan akurat. Kalau misalnya indikator ini membaik, maka warga juga akan merasakan manfaatnya. Begitu, Kang. Baik, terima kasih Teh. Nah, untuk dari Teh Siva sendiri nih, dari segi keamanan, gimana Teh menjaga kebiasaan kecilnya bagi ASN?
Oke, nah kalau menurut saya nih Kang, kan tadi lebih ke masyarakatnya harus bagaimana, harus menginfokan apa. Nah kalau dari pegawainya sendiri nih, kita sebagai pegawai, kita tuh harus mulai kayak seperti yang tadi disebutkan, kayak menggunakan verifikasi 2 langkah nih ya untuk akun penting. Terus kita bisa mengikuti pelatihan singkat tentang anti phishing, tentang keamanan cyber. Terus kita juga perlu adanya pemeriksaan berkala atau rutin ya untuk akses ke dokumen atau data-data sensitif. Nah, terus mungkin ketika kita mengikuti rapat atau koordinasi, kita juga bisa menginfokan atau reminder ke pegawai nih terkait tips keamanan. Nah, supaya pegawai menjadi lebih aware tentang keamanan informasi. Nah, hal ini tuh sederhana sih, cuma efektif lah ini istilahnya untuk mencegah insiden besar. Mungkin begitu, Kang, kalau dari saya. Baik, terima kasih Teh Siva. Terakhir nih sebelum kita akhiri ya, San. Ada dari Kang Andre gimana dari segi kehumasan lah dengan masyarakat. Kalau dari Silakan. saya sih setuju dengan Teh Aulia ya, yang kita perlu membuat kayak status layanan gitu. Misalkan kayak warna hijau itu artinya normal, kuning artinya agak melambat, dan merah artinya gangguan. Nah, jika ada status layanan ini, otomatis muncul penjelasan singkat dan langkah alternatif sehingga warga itu merasa mendapat informasi yang jelas gitu loh dari status layanan tersebut gitu. Baik, terima kasih Kang Andre. Karena kita waktu sangat terbatas ya teman-teman, izin saya untuk menarik beberapa kesimpulan yang dikaitkan dengan ASN yaitu agile. Kita harus agile atau adaptif terhadap segala situasi yang ada. Seperti contohnya ketika ada serangan cyber ya kita wajib menjalankan SOP dari segi kehumasan. Kita juga wajib menyampaikan kepada masyarakat, oh ya pelayanannya diganti jadi dari A ke B menjadi layanan offline yang terukur dan juga jangan sampai ada masyarakat yang terlantar. Dari sendiri kolaboratif nih, banyak sekali hal yang bisa kita tanamkan juga. Seperti contohnya, ini bukan menjadi tanggung jawab satu instansi juga, bukan dalam tanda kutip Kominfo aja, tapi juga beberapa instansi lain yang dapat memberikan kontribusi. Dan terakhir, new ways of new ways of working atau pembelajar dan berintegritas yang mana kita harus selalu belajar gitu loh, melatih SOP darurat tersebut. Tadi yang dicontohkan Teh Aulia itu ya setidaknya ada sebulan sekali atau beberapa hari sekali yang mana ya itu sangat wajib untuk kita jalankan sebut. Nah, insiden tahun lalu ini akan menjadi cermin bahwa kesiapan manusia dan proses sama pentingnya dengan sistem. Jadi ketika sistemnya udah canggih, namun manusianya belum canggih ya gimana mau jalan itu ibarat sistemnya. Nah, kalau nilai-nilai tersebut kita hidupkan, ketahanan layanan tidak tergantung pada satu orang atau satu objek saja, melainkan itu akan menjadi ya ibaratnya ketahanan yang secara menyeluruh lah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian podcast dari kelompok 4B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.